Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rindi pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai perhitungan harga pokok produksi dan pemasaran makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Dengan kompetensi sebagai berikut, dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kita bahas terlebih dahulu mengenai harga pokok produksi. Nah, kira-kira apa sih harga pokok produksi itu? Simpelnya, bagi ibu harga pokok produksi adalah harga modal. Jadi, jumlah inilah yang menentukan dasar awal penentuan harga jual suatu produk. Nah, untuk mengetahui harga pokok produksi, kita harus mengetahui terlebih dahulu semua biaya-biaya produksi dari barang atau jasa yang kita produksi. Lalu, biaya produksi itu apa, Bu? Nah, secara umum, biaya produksi itu didefinisikan sebagai keseluruhan biaya produksi yang dikorbankan atau yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang siap dijual sampai ke tangan konsumen. Biaya produksi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya bahan baku (BBB). Yang kedua, biaya tenaga kerja (BTK). Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik (BOP). Biaya bahan baku itu terbagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku utama dan biaya bahan baku penolong. Misalnya, Ibu contohkan ketika kita membuat selai nanas. Nah, bahan baku utama untuk membuat selai nanas adalah buah nanas. Nah, sedangkan untuk biaya penolongnya yaitu ada gula pasir sebagai pemanis dari selai nanas. Untuk biaya tenaga kerja dikategorikan menjadi 2, yaitu gaji dan upah. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik, ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Contohnya apa? Biaya angkut, biaya listrik, biaya pemasaran, dan lain-lain. Untuk mengetahui harga pokok suatu barang adalah dengan menjumlahkan semua biaya produksi yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Itu dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Bagaimana, Bu, jika kita sudah menghitung semua biaya produksi suatu barang, tetapi ternyata produk yang dihasilkan itu lebih dari satu barang? Maka harga produknya dengan menjumlahkan semua biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Contohnya, diketahui jumlah semua biaya produksi Rp60.000, sedangkan jumlah barang yang diproduksi 10 unit. Maka harga pokoknya adalah Rp60.000 dibagi 10 unit, maka hasilnya Rp6.000 per produk. Nah, untuk mengetahui harga jual suatu produk, yaitu dengan menambahkan harga pokok produk dengan keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang diinginkan itu didapatkan dari presentasi keuntungan yang diinginkan dikalikan dengan harga pokok produk barang. Nah, itulah harga jual suatu produk. Atau dengan cara yang kedua, kita bisa menggunakan margin keuntungan. Margin keuntungan itu apa sih, Bu?
Nah, margin keuntungan itu merupakan 100% ditambah persentase keuntungan yang kita inginkan. Contohnya, keuntungan yang kita inginkan 20%, maka margin keuntungannya adalah 100% ditambah 20% sama dengan 120%. Maka menghitung harga jual produk dengan margin keuntungan yaitu harga pokok produk dikalikan dengan margin keuntungan. Contohnya, harga pokok suatu barang sebesar Rp5.000 dan margin keuntungannya 120%. Maka harga jualnya yaitu Rp5.000 dikali 120%, maka hasilnya yaitu Rp6.000. Untuk mengetahui harga pokok produk, kita mempunyai dua cara, yaitu ada yang namanya full costing dan variable costing. Full costing berarti kita menghitung semua biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Nah, sedangkan variable costing untuk menghitung harga pokoknya hanya menghitung biaya bahan bakunya saja atau BBB-nya saja. Nah, jangan sampai terbalik ya antara full costing dan variable costing. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya supaya kalian lebih mengerti. Diketahui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk yogurt sebagai berikut. Susu segar Rp100.000, bibit yogurt Rp60.000, upah Aprilia Rp50.000, biaya pengemasan Rp20.000, dan yang terakhir biaya distribusi Rp20.000. Nah, Ibu punya pertanyaan, apabila perhitungan harga pokok menggunakan metode full costing, berapa harga pokok dari yogurt tersebut? Perlu diingat ya, full costing itu berarti kita menghitung semua biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Nah, kemudian jika tidak ada kata-kata berapa pieces, maka itu berarti harga pokok keseluruhan ya. Nah, sekarang kita identifikasi masing-masing pengeluaran ini tergolong dalam biaya-biaya apa. Yang pertama ada susu segar. Nah, ini masuk ke mana? Iya, susu segar masuk ke BBB, biaya bahan baku, karena susu segar ini bahan baku utama dalam membuat yogurt. Kemudian yang kedua ada bibit yogurt. Nah, ini masuk ke mana? Iya, masuk ke BBB atau biaya bahan baku juga, karena bibit yogurt ini merupakan salah satu bahan penolong dari pembuatan yogurt. Kemudian yang ketiga ada upah Aprilia. Kira-kira masuk ke mana? BBB, BTK atau BOP? Iya, masuk ke BTK atau biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja itu terdiri dari upah dan gaji. Terakhir biaya pengemasan dan biaya distribusi. Nah, ini masuk ke mana? Iya, masuk ke BOP, biaya overhead pabrik. Nah, BOP sendiri merupakan biaya lain-lain yang dikeluarkan sebuah usaha. Oke, lanjut ya. Tadi perhitungan harga pokoknya Ibu berikan soal menggunakan metode full costing. Berarti caranya bagaimana? Iya, menjumlahkan semua biayanya, yaitu Rp100.000 ditambah Rp60.000 ditambah Rp50.000 ditambah Rp20.000 dan ditambah yang terakhir yaitu Rp20.000 sama dengan Rp250.000. Sampai di sini paham ya? Sekarang Ibu ganti soalnya ya. Nah, soalnya seperti ini. Apabila perhitungan harga pokok menggunakan metode variable costing. Nah, berapa harga pokok dari yogurt tersebut? Ingat, apabila menggunakan variable costing, biaya yang dihitung menggunakan biaya apa? Iya, biaya BBB-nya saja atau biaya bahan bakunya saja. Nah, tadi kan kita sudah mengidentifikasi tuh biaya BBB-nya. Nah, apa tuh biaya BBB-nya? Iya, susu segar dan bibit yogurt. Maka harga pokoknya menggunakan metode variable costing adalah
Ya, Rp160.000. Masuk ke contoh soal lagi ya. Tadi harga pokoknya sudah menggunakan full costing dan variable costing. Nah, Ibu berikan soal lagi, yaitu metode harga pokok menggunakan full costing, tetapi kapasitas produknya mencapai 25 pieces. Nah, berapa harga pokok per pieces yogurt tersebut? Nah, tadi kan sudah diketahui harga pokok full costingnya adalah Rp250.000. Kemudian kapasitas produknya 25 pieces. Berarti harga pokok per pieces yogurt adalah Rp250.000 dibagi 25 pieces. Maka hasilnya adalah Rp10.000. Ibu tambah lagi ya ini soalnya. Tadi kan perhitungan harga pokok sudah menggunakan full costing. Kapasitas produksinya 25 pieces. Nah, apabila keuntungan yang diinginkan 20%, maka berapa harga jual per pieces yogurt tersebut? Nah, tadi kan sudah diketahui harga per pieces yogurt yaitu Rp10.000. Nah, keuntungan yang diinginkan 20%, maka harga jualnya adalah Rp10.000 dikali 20%, atau bisa juga Rp10.000 dikali margin keuntungan 120%. Maka harga jualnya adalah Rp12.000 per pieces. Sebenarnya ada banyak sekali strategi pemasaran usaha pengolahan makanan awetan dari bahan nabati dan hewani. Namun pada tahap awal pengolahan sebuah usaha, pemilihan pemasaran secara langsung merupakan metode yang tepat dan sangat dianjurkan. Mengingat masih terbatasnya jangkauan pasar yang ada dari produsen tersebut. Pemasaran langsung apa sih, Bu? Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran tanpa menggunakan perantara apapun. Nah, caranya bagaimana? Nah, biasanya menggunakan outlet atau toko sendiri, atau juga penjajahan langsung ke konsumen. Nah, pemasaran langsung ini merupakan pemasaran yang tepat bagi pengusaha yang baru memulai bisnisnya. Ujung tombak pemasaran adalah promosi. Apabila kita tidak melakukan promosi, maka usaha kita tidak dikenal oleh masyarakat. Nah, jika usaha kita tidak dikenal, lalu siapa yang mau membeli produk kita? Jika tidak ada yang mau membeli, maka kita akan merugi. Oleh sebab itu, maka kita perlu melakukan promosi terhadap produk yang kita miliki, supaya masyarakat tahu kita memiliki sebuah produk yang akan dijual. Ada sisi positif dari pemasaran langsung. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Kemudian yang kedua, waktu pemasaran lebih fleksibel. Dan yang terakhir, kita langsung dapat memperkenalkan ke konsumen sehingga kita tidak ketergantungan oleh pihak-pihak lain. Dalam melakukan promosi makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani, hal yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memulai dari kerabat atau teman dekat. Kemudian kita memberikan mereka sebuah tester supaya kita memperoleh feedback atas produk yang kita akan jual. Nah, yang kedua, kita bisa menitipkan ke warung, toko, atau kantin sekolah. Ini lebih efektif untuk melakukan pemasaran melalui promosi. Dan yang terakhir, kita dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial. Alangkah banyak sekali yang dapat kita lakukan menggunakan teknologi maupun media sosial saat ini. Salah satunya yaitu menggunakan Facebook, Twitter, dan sekarang yang lagi hangat-hangatnya dan digandrungi oleh semua masyarakat yaitu menggunakan Instagram dan TikTok. Kita bisa melihat review makanan produk yang muncul di Instagram maupun di TikTok, dan itu sangat menarik minat konsumen. Selain memanfaatkan media sosial, bisa juga memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan lain-lain. Ataupun jika tidak menggunakan media sosial, kita bisa membuat website sendiri sehingga konsumen dengan mudah menjangkau produk kita. Dan juga ketika kita baru memulai usaha, apabila belum bisa membuat website berbayar, maka kita bisa membuat yang versi gratisnya atau versi trialnya. Oke, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.